subscribe. VOK, Voice of Kalijuda. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Selamat pagi semua, ya kembali lagi bersama kita di konten VOK, Voice of Kalijudan. Kali ini kita berada di tempat yang spesial nih teman-teman ya. Jadi kita di tempat pembuatan kasula dan baju-baju para imam ya. Di sini kita ada ownernya ya kan. Kita langsung saja perkenalan sama beliau ya, langsung saja. Selamat pagi. Nama saya Yulia. Ya, dari paroki? Dari Paroki Kristus Raja. Ya. Oke, Ibu Yulia dari Paroki Kristus Raja. Oke, langsung saja Bu ya, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Kira-kira bagaimana Ibu itu memulai bisnis ini? Kok bisa terpikir begitu? Awalnya saya ini katekumen. Waktu saya katekumen, saya ikut misa itu, saya lihat kasula romo-romo itu kok seperti itu gitu loh. Lah saya sendiri, saya ini dari dulu dari remaja itu adalah penjahit. Bisa bordir, bisa jahit. Lalu saya tanya pada salah satu romo yang mengajar saya agama, siapa yang buat kasula itu? Ternyata dia bilang katanya suster. Nah, apa boleh saya bikin? Ya ibu coba aja. Lalu saya coba, tapi hasilnya cukup lumayan lah. Jadi lebih bagus dari apa yang ada di paroki waktu itu. Terus kemudian berjalannya waktu, ada tapisan uskup Monsinyur Hadi Wikarto. Saya diminta sponsor untuk bikin selempangnya para kor. Lalu saya desainkan selempang itu warna merah, saya bordir warna gold. Dipakai oleh 600 kur waktu itu. Ternyata Bapak Uskup waktu melihat kur itu kok bagus. Bajunya putih, celananya hitam, selempangnya merah. Lalu Bapak Uskup tanya dengan Romo Agus waktu itu, siapa yang buat selempang? Romo Agus bilang Bu Yulia. Dipanggillah saya ke keuskupan oleh Monsinyur. Ya ditanya kok bisa bagus gitu ya, saya cerita bahwa saya adalah penjahit ya, saya suka dengan desain-desain ini dan saya juga mencoba untuk bikin kasula, saya bilang gitu, untuk paroki saya sendiri. Rupanya Monsinyur tertarik pada saya, dia tertarik pada saya. Waktu itu mau tahun jubileum, Bapak Uskup mempercayakan kasula-kasula, vandel segala macam untuk tahun jubileum itu pada saya. Saya bilang, Monsinyur saya takut, saya belum pernah bikin sesulit ini. Tapi Monsinyur itu baik sekali, dia menyemangati saya untuk saya berhasil membuat itu. Karena potensi saya dibuat pembuatan kasula ini dilihat Bapak Uskup itu bagus, saya dikirim ke Cisarua bersama tim liturgi keuskupan untuk belajar liturgi di sana. Yaitu terus ada pesanan, sebetulnya yang mempromosikan kemana-mana itu Bapak Uskup ini. Dia bangga katanya dia punya umat untuk bisa membuat kasula. Ya itu ya. Sekilas info. Oke, Bu Yulia. Terus kan apa? Pertama kan tadi kan kesulitan ya kan? Kesulitan ada takut juga. Itu
Gimana akhirnya kok bisa membuat kasula ini desainnya seperti ini, terus punya ide? Apakah ada pelatihan-pelatihannya? Pelatihannya di mana sehingga kok bisa langsung terampil gitu? Kalau pelatihan enggak. Saya hanya karena saya sudah dipercaya oleh Bapak Uskup, diberi semangat untuk supaya saya mampu membuat kasula, disuruh belajar ke Cisarua. Saya juga saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mampukah aku membuat kasula? Ya cuma saya bilang berdoa, saya kalau kesulitan saya hanya berdoa. Lalu Bapak Uskup itu kalau dia ke Roma, dia selalu membawa oleh-oleh itu mode blat kasula. Kan mode blat kasula itu kan dari Itali semua. Ya itu, dia selalu bawa contoh-contoh buku itu untuk saya. Akhirnya saya belajar dari situ karena cara patronnya itu ada di situ, ukurannya bagaimana buat kasula yang sebenarnya. Jadi saya belajar juga dari situ semua. Ya akhirnya lama-lama berkembang seperti ini. Ya. Lalu kenapa kok memilih kasula? Maksudnya kan tadi kan juga ada Bapak Uskup tawaran dan sebagainya Bu ya. Kenapa kok hanya kasula? Apakah punya yang lain selain kasula? Awalnya saya adalah pabrik garment. Saya dulu ekspor ke Timur Tengah pakaian-pakaian gamis ya, gamis pakaian-pakaian untuk diekspor ke Timur Tengah. Saya memilih ini ya perjalanannya panjang sekali ya. Karena di tahun 2004 itu perusahaan saya itu yang di nomor 125 itu terbakar. Di sana itu saya buat garment, juga buat kasula. Ya, lalu waktu kebakar, ya sudah. Yang ekspor itu sudah tidak jalan lagi, tidak bisa lagi. Saya cuma berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Waktu itu habis-habisan sudah. Karena waktu itu 600 karyawan saya. Dan anak-anak sekarang ini tinggallah yang mereka masih setia dengan saya. Lalu saya arahkan untuk membuatnya. Kiranya Tuhan ya memberi jawaban, saya harus bikin ini. Order itu luar biasa dari gereja-gereja itu. Jadi ya saya berpikir ini adalah Tuhan yang memberi saya pekerjaan ini dan saya harus lakukan. Dan saya merasa bahwa pekerjaan saya bisa seperti ini adalah ini karya Allah. Nggak mungkin saya bisa seperti ini kalau tanpa campur tangan Tuhan. Dan anak-anak ini semua adalah agamanya Islam. Ya, karena dia tahu riwayat saya bagaimana dari kebakaran itu, lalu saya motivasi untuk membuat ini supaya dia mempunyai hati juga untuk membuat ini. Kalau ini tanpa hati yang sungguh-sungguh, tidak dilakukan dengan cinta, tidak mungkin bisa sebagus ini. Itu saya yakin semua itu adalah karya Allah. Ya memang kehendak saya ya mungkin macam-macam ya, tapi Tuhan menunjukkan saya harus bekerja ini, ya sudah saya lakukan. Baik, ya, oke. Lalu kan dari keterpurukan tadi kebakaran, lalu bisa maju lagi dekat karyawan-karyawan teman-teman Bu Yuli ini. Lalu bagaimana kok bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu ini, kok bisa langsung mencarinya gimana Bu? Apakah dulu prosesnya? Mereka ini sebetulnya dari dulunya anak-anak Karang Taruna yang putus sekolah, enggak punya pekerjaan itu suka cangkruk di kali sepanjang Kenjeran ini. Saya dulu punya personalia, saya bilang sama personalia itu ajak mereka suruh belajar bordir. Kalau mereka mau, jangan dipaksa. Kalau suatu keterpaksaan itu kan hasilnya tidak bisa maksimal. Harus dengan hati yang tulus dia mau belajar. Ternyata mereka ini mau belajar itu sampai bisa dan bekerja di tempat saya. Jadi anak-anak ini deket-deket rumahnya. Jadi mereka yang belajar dari saya ini yang setia sampai sekarang.
Ya tapi dia waktu saya kebakaran itu ya sementara dia tidak bekerja. Tapi kan saya tahu tempat tinggal mereka, saya ajak mereka kembali untuk bekerja dan mereka mau. Ya ini sampai sekarang, ini sudah 25 tahun, ada yang 20 tahun. Jumlahnya Sekarang ini tinggal 20. tinggal 20 ya. Baik. Selanjutnya gimana prosesnya ketika ada imam ke sini, Bu ya? Begitu untuk memesan ini bagaimana? Apakah di sini terus mengukur atau gimana sehingga biar bisa jadi begini? Prosesnya. Kalau kasula itu nggak usah diukur karena Ada ukuran sendiri. saya tahu umpama Romo itu 170. Oh, Romo harus pakai ini. Ukuran M, oh Romo harus pakai ini. Kalau ke sini para imam itu pesan harus datang ini karena dia harus buat jubah. Jubah putih ya, jubah putih itu harus pas badan. Harus tahu ukuran badan. Tanpa ukuran badan jubah itu tidak bisa dipakai dengan sempurna. Kalau kasula biasanya hanya telepon, hanya WA. Tapi kalau dia membuat jubah itu dia harus datang untuk diukur. Hem kolar itu harus datang untuk diukur. Itu aja. Berarti sudah ribuan romo ya ke sini, Bu ya. Maksudnya sudah banyak sekali yang mengunjungi rumah ini, Bu ya, untuk mengukur alfa ya. Oke. Lalu berapa lama kira-kira membuat satu kasula begini itu berapa lama, Bu? Rata-rata? Itu tergantung desainnya ya. Desainnya kalau sulit seperti merah itu kan cukup sulit. Desainnya ini juga cukup sulit, apalagi Bunda Maria ini. Kalau ini sampel gini ya 3 hari selesai. Dari motong sampai jahit sampai finishing ini cukup 3 hari. Ini cukup 3 hari. Tapi kalau yang sana, yang ini sampai 1 minggu. Dari gambar pindah ke kain, bordir, motong, finishing. Tadi kan Anda lihat sendiri di belakang bagaimana caranya. Oke. Kan di Kuskupan ini hanya Bu Yulia ya kira-kira ya? Atau mungkin ada lagi yang lainnya? Di Kuskupan ini awalnya hanya saya aja. Oh ya. Awal mulanya. Tapi sekarang ada yang bikin ada juga. Tapi kita punya desain masing-masing punya khas sendiri-sendiri. Lalu apa, Bu, kesulitannya dari dulu kan buat garmen dan sebagainya sama kesulitannya ini? Bedanya sulit mana kira-kira, Bu? Apa aja kesulitannya saat membuat ini begitu? Kalau menurut saya juga kesulitan itu tidak terlalu menyulitkan ya, karena kasula ini adalah desainnya ini sebetulnya sama banyak yang sama. Tapi yang menyulitkan saya ini kalau romonya itu punya permintaan yang sebetulnya itu tidak nalar untuk bisa dikerjakan dengan bordir. Tapi saya hanya bilang kalau romo tabisan itu kan punya moto tabisan. Dan romo itu sering moto tabisan itu dituangkan dalam kasula ini gambarnya. Ya itu kan kadang-kadang saya juga enggak terpikir gitu loh. Tapi saya mencoba untuk merenung, saya berdoa, Tuhan, bagaimana ya Tuhan ya, aku bisa melayani imam baru ini dengan baik. Saya ini ingin melayani dengan cinta, pasti Tuhan akan memberi saya jalan. Nanti akhirnya dalam merenung, dalam berdoa itu bisa, inspirasi itu keluar untuk mendesain itu. Ya kesulitannya itu di situ. Oke, jadi kadang-kadang para imam ini mintanya aneh-aneh, Bu ya, karena sesuai dengan mutu tabisan ya. Oke, lalu berarti tadi yang membuat semangat itu pengalaman iman bersama Bapak Uskup Adiwikarta gitu ya, yang mengawali ini perjalanan imannya itu ya, juga pengalaman kebakaran itu kemudian juga menyemangati kembali untuk bangun lagi ya, membuat kasula ya. Oke, lalu sampai sekarang kira-kira ada berapa orderan? Biasanya di mana saja? Apakah di Jawa Timur toh? Apakah sudah di seluruh Indonesia? Sudah di seluruh Indonesia. Wow. Dan di Australia itu sering juga pesan. Di Singapura juga pesan. Ini juga dibawa oleh romo-romo yang bertugas di Meksiko. Romo-romo SWD itu kan misionaris. Ada yang ke Madagaskar.
Itu ada, ke Afrika juga ada. Tapi bukan saya langsung ke sana, tapi kan romo-romo itu yang membawa karena mereka bertugas di sana. Kalau dia pulang ke Indonesia, dia pasti bawa kasula saya ini untuk dibawa kembali ke di mana mereka bertugas. Baik, lalu terakhir Bu, kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman pemirsa ya, teman-teman dari WM Widya Mandala, khususnya prodi bahasa Inggris gitu, yang masih muda, yang punya keinginan, yang punya mungkin yang punya minat sama menjahit ya, bisa belajar ke Bu Yulia ya. Yang laki-laki lihat ini jadi romo juga bisa ya kan, ya Bu ya. Kira-kira apa pesan teman-teman Widya Mandala ini, yang masih muda, yang masih kuliah, kayak yang mau lulus mungkin gitu Bu? Ya, kalau memang kalian punya cita-cita atau punya semangat, itu harus harus ditekuni, dan semangat itu harus tetap dinyalakan untuk bisa menjadi kenyataan seperti itu Kak. Seperti saya ini kan juga dulunya kan ya hanya coba-coba ya, tapi karena dorongan dari Bapak Uskup, dari para imam, terutama dari para imam juga yang menyemangati saya. Lalu jangan lupa juga kita berdoa ya, untuk minta sama Tuhan kekuatan, semangat lebih untuk bisa apa yang kita cita-citakan ini bisa berhasil. Ya, mengandalkan Tuhan lah. Oke. Ya. Oke, itu Bu, ada satu tambahan lagi mungkin ya dari teman-teman pemirsa ya. Ada pertanyaan bagaimana, oh iya ini Bu ya, ini bagaimana dengan kelanjutannya, apakah kemudian ingin punya rencana, ini mau dibesarkan di tempat lain begitu, jadi sehingga karyawannya nambah lagi. Mungkin teman-teman yang ada di belakang kamera bisa melamar pekerjaan, mungkin Suradi juga bisa melamar pekerjaan ya kan, siapa tahu Bu ya, saya mungkin selalu juga bisa melamar sehingga mungkin saya bisa terpanggil lagi ya, ya. Gitu. Apa rencana ke depan untuk usaha Bu Yulia ini? Ya karena usia saya sudah 71 tahun ya, saya hanya mewariskan, saya mengajari menantu saya itu untuk bisa terlibat di sini. Ya kalau mungkin untuk memajukan ini saya rasa enggak ya, karena ini bukan semata untuk mencari keuntungan, bukan semata untuk memperkaya diri, untuk mencari nafkah, tidak. Saya membuat ini berdasarkan cinta saya kepada Tuhan. Jadi saya ingin melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, kalau Tuhan tidak memberi talenta kepada saya seperti ini, saya tidak akan bisa membuat ini. Jadi saya ingin membalas kebaikan Tuhan dengan saya membuat kasula ini yang terbaik untuk Tuhan. Memang semua bilang katanya kasula saya ini mahal, memang mahal. Kalau dibandingkan dengan luar, jauh. Beli luar satu, beli saya punya saya bisa 6. Tapi dibandingkan dengan yang di Klaten, di mana itu memang punya saya ini cukup mahal. Tapi mahal saya ini karena bahannya bagus, benangnya impor. Pokoknya semuanya bagus, karena moto saya untuk membuat ini adalah ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kasula ini adalah untuk menghadirkan Tuhan saat Ekaristi. Iya kan? Kalau masa mau menghadirkan Tuhan saat Ekaristi kasulanya jelek. Kita kalau ke gereja pakaiannya keren. Hanya itu aja. Saya hanya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan lewat karya saya ini. Baik, wah mulia sekali teman-teman ya. Jadi tidak semata-mata untuk bisnis, cari uang, tapi persembahan untuk Tuhan. Oke? Bu, kalau begitu kita boleh lihat-lihat ya, teman-teman mau lihat prosesnya gimana dari awal nanti sampai jadi sebuah kasula ya. Kita akan lihat dari awal, nanti Bu Yulia akan memandu kita ya teman-teman ya. Oke? So don't go anywhere, stay with us.